Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Solusi AQ dimanapun kalian berada. Kita lanjutkan pembahasan untuk persiapan UTBK SNBT tahun 2025. Pengetahuan kuantitatif bagian ke-23. Soal pertama. Diketahui X merupakan bilangan bulat sehingga 7 per X lebih besar dari seperempat tetapi lebih kecil dari sepertiga. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? P, banyaknya nilai X yang memenuhi, Q 8. Solusinya. Oke, nah kita diberikan di sini 7 per X itu lebih besar dari seperempat, tetapi lebih kecil dari sepertiga. Jadi kita buat pertidaksamaannya. Ini ada 7 per X, dia lebih besar dari seperempat, tetapi lebih kecil dari sepertiga. Nah, untuk mencari berapa nilai X yang memenuhi di sini, nah ini kalau misalkan kita ambil satu, misalkan X-nya satu, 7 per satu, maka pertidaksamaan ini tidak memenuhi ya. 7 lebih besar dari seperempat, tetapi kan 7 itu juga lebih besar dari sepertiga. Jadi ini tidak memenuhi X-nya. Nah, berapa minimum nilai X yang memenuhi? Nah, kalau kalian ambil sini X-nya 21, 7 per 21 itu kan sepertiga. Oke? Nah, sepertiga lebih kecil dari sepertiga, maka pertidaksamaan ini juga salah. Oke. Nah, bagaimana cara cepat untuk menentukan banyaknya nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini? Maka kita bisa gunakan, kalian lihat di sini ada tiga ya. 3 kali 7, ini adalah 21. Oke. Kemudian 4 kali 7, 28. Nah, jadi nilai X itu harus di antara 21 dan 28. Nah, kenapa tadi 21 dan 28-nya tidak boleh? Karena kalau di sini 28, 7 per 28 itu seperempat. Nah, ini pertidaksamaan menjadi salah ya. Jadi harus di antara ini. Berarti bilangan bulat yang memenuhi itu adalah 22, 23, sampai 27. Oke. Nah, sekarang ada berapa? Nah, untuk menghitung ini, kalian tidak perlu menuliskan semua bilangan bulatnya. Cukup kalian kurangkan saja 27 dikurang 22. Jadi banyaknya bilangan bulat itu adalah 27 dikurang 22. Ini. Nah, selalu ditambah satu. Karena 22-nya terhitung juga ya. Jadi 27 kurang 22 itu 5. 5 tambah satu itu 6. Nah, jadi ada sebanyak 6 bilangan bulat. Nah, kita buktikan 22, 23, 24, 25, 26, dan 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, oke. Jadi ada 6 bilangan bulat. Kalau begitu banyaknya nilai X yang memenuhi di sini ada 6. Sehingga hubungan kuantitasnya yang benar adalah P kurang atau P lebih kecil dari Q. Jadi jawabannya adalah B. Soal selanjutnya. Seorang ibu membuat program belajar peduli di rumah bagi anaknya untuk setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Informasi nilai hadiah untuk kegiatan tersebut sebagai berikut. Nah, ini ada tabel nilai hadiah dan kegiatannya ya. Oke. Jika dalam satu hari anak tersebut harus melakukan kegiatan minimum 4 jam. Nah, jadi satu harinya dia minimum melakukan kegiatan 4 jam. Oke. Dan wajib membersihkan rumah minimum 1 jam. Nah, ini yang penting ya. Minimum total nilai hadiah yang akan diperolehnya dalam 1 minggu adalah solusinya.
Oke, karena di sini berbicara nilai minimum, berarti kita cari hadiah yang paling rendah setiap harinya ya. Oke, karena di sini diwajibkan 1 jam membersihkan rumah, berarti ini hari Senin. Nah, untuk Senin itu adalah 10.000, ya, 10.000 ini untuk membersihkan rumah ya. Ditambah 3 jam yang lainnya. Nah, 3 jam untuk mendapatkan nilai minimum, berarti 3 jamnya harus digunakan untuk menolong adik atau kakak ya. Karena 3 kali 5 berarti 15.000. Nah, ini totalnya adalah 25.000. Untuk Rabu, ingat 1 jam wajib membersihkan rumah. Berarti 15.000. Kemudian 3 jam yang lainnya digunakan untuk, nah, lihat yang minimum di sini hadiah terendah adalah membantu orang tua. Berarti 5.000 kali 3, 15.000. Nah, di sini berarti 30.000. Kemudian untuk hari Jumat juga eh, pertamanya 5.000 ya, membersihkan rumah. Berarti 3 jam berikutnya digunakan untuk membersihkan rumah lagi. Oke. Jadi di sini 15.000. Jadi totalnya 20.000. Nah, berarti jumlahnya ini 2, 3, 4 berarti 75.000. Oke, jadi jawaban yang benar adalah C, 75.000. Soal selanjutnya. Perhatikan gambar di bawah. PQRS adalah persegi dengan panjang sisi 8. Berapakah keliling segitiga QUT? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pernyataan pertama ST 10, 2 QU 4. Solusinya. Nah, kita lihat. Nah, untuk menjawab soal tipe seperti ini, kita tidak perlu mencari sampai nilainya berapa ya. Kalau untuk tipe soal kecukupan, cukupan data ya. Nah, P, Q, U, T, R, S. Nah, kita lihat di sini panjang sisinya 8. Berarti ini 8 semua ya. Ini 8, 8. Nah, untuk pernyataan pertama, ST-nya 10. Nah, dari sini kita perhatikan SRT, ini kan segitiga siku-siku ya. Berarti RT bisa kita dapat panjangnya dengan menggunakan Pitagoras. Oke, kalau RT dapat, maka TQ dapat. Nah, ini kan 6 ya. 6 di sini berarti adalah 4. Nah, untuk mencari QU, UQ, nah ini bisa kalian gunakan kesebangunan. Jadi, yang pertama itu Pitagoras dan kesebangunan. Nah, ini cukup untuk menjawab pertanyaan. Kesebangunan. Nanti kalian bisa coba ya. Oke, jadi pernyataan satu ini cukup. Pernyataan kedua, Q-nya 4. Nah, ini kalau Q-nya 4, ini kan 8 ya. Ini 8. Nah, berarti TQ ini bisa kita gunakan juga. Nah, jadi pakai kesebangunan saja. Kesebangunan. Nah, kesebangunannya bisa didapat ya. Jadi 2 juga cukup. Oke, jadi jawaban yang benar adalah 1 cukup dan 2 cukup. Jadi jawabannya adalah D. Pernyataan satu saja cukup dan pernyataan 2 juga cukup. Soal selanjutnya. Dalam suatu perjalanan, kecepatan rata-rata sebuah mobil 60 km per jam jika cuaca cerah. Tetapi hanya dapat melaju 30 km per jam jika cuaca buruk. Mobil tersebut menempuh perjalanan yang jaraknya 280 km dengan 2/7 bagian dari perjalanan itu cuacanya buruk. Nah, kita mau cari hubungan kuantitasnya ya, solusinya. Nah, di sini ada total perjalanan 280. Nah, 2/7-nya itu cuacanya buruk.
Nah, berarti kita cari dulu jarak yang cuacanya buruk. Oke, ini jarak ya. Jarak cuaca buruk. Itu adalah 2/7 dari 280. 28 bagi 7 4. 2 kali 4 8 ya. Berarti 80. Jadi jalan yang buruk itu jaraknya 80. Berarti jalan yang cerah ini sisanya. Berarti 200 kilo. Nah, dari sini kita sudah bisa menentukan waktu ya. Berarti untuk cuaca buruk, waktu untuk yang buruk itu adalah kalian ingat kembali hubungan antara jarak, waktu, dan kecepatan ya. Jadi untuk mencari jarak itu mencari waktu berarti jarak dibagi kecepatan. Nah, jaraknya yang buruk itu 80, kecepatannya 30 kilo. Nah, kita peroleh 8/3. Nah, nolnya coret ya. Kemudian untuk waktu jalan cerah, ini kan 200/60. Ya, coret. 20/6 boleh kita sederhanakan menjadi 10/3. Jadi total waktu keseluruhan itu 8/3 tambah 10/3. Jadinya ini kan 18/3 atau sama dengan 6 jam. Nah, berarti P-nya adalah 6. Kalau begitu, P dan Q sama. Jadi jawabannya adalah C. Soal selanjutnya. Randi menjadi magang, Randi magang di sebuah perusahaan selama 3 hari. Jenis pekerjaan dan upahnya, nah ini ada tabelnya ya. Dalam satu hari, Randi harus bekerja paling sedikit. Nah, ini paling sedikitnya 4 jam. Kemudian, wajib menyortir barang di gudang minimum 1 jam. Nah, ini wajib ya, 1 jam. Pendapatan minimum Randi selama menjadi magang adalah solusinya. Oke, sama kasusnya untuk ini. Untuk mencari pendapatan minimum, kita cari hari di mana pendapatannya itu minimum ya. Oke. Nah, di sini diketahui wajib eh, 1 jam menyortir barang. Nah, ini berarti untuk Selasa, berarti dia sortir dulu 1 jam di sini 40.000 ya. Oke, 40.000 berarti sisanya 3 jam. Kita cari gaji yang terendah. Nah, di sini persediaan barang. Jadi 3 jamnya gunakan untuk persediaan barang saja. Nah, ini 3 kali 30, 90.000. Jadi kita peroleh untuk hari Selasa itu total gajinya 130.000. Demikian juga hari Rabu, ini wajib sortir barang dulu 1 jam. 3 jam berikutnya digunakan untuk mengawasi pengiriman barang. Berarti 90.000 sini ya. Jadi totalnya ini 140.000. Kemudian hari Kamis, nah ini 30.000 dulu sortir barang. Berarti 3 jam berikutnya dia gunakan lagi sortir barang. Berarti 90.000 ya. Jadi ini sama dengan 120.000. Totalnya selama sepekan itu adalah, ini jumlahkan saja, berarti 370.000, 390.000. Jadi jawabannya adalah B, 390.000. Soal berikutnya. Jika P dan Q bilangan real, apakah PQ positif? Nah, kalau soalnya apakah, berarti jawabannya bisa ya, bisa tidak ya. Kalau jawabannya ya, berarti cukup. Jawabannya tidak juga cukup. Oke, karena di sini apakah saja ya pertanyaannya. Nah, di sini ada dua pernyataan yang diberikan solusinya. Nah, untuk pernyataan pertama itu kita diberikan P tambah Q kuadrat. Ini itu kurang dari P kurang Q kuadrat. Ini bisa kita pindahkan menjadi P tambah Q kuadrat kurang P kurang Q kuadrat. Nah, ini kan selisih dua bilangan kuadrat ya. Jadi kalian jumlahkan dulu. Kalian ingat kembali A kuadrat kurang B kuadrat. Ini bisa kita urai menjadi A tambah B dikali A kurang B. Nah, gitu ya. Eh. Nah, sama dengan ini berarti ini kita tambah ini P tambah Q ditambah P kurang Q.
Ini yang tersisa adalah 2P. Nah, P tambah Q dikurang P kurang Q. Nah, P-nya habis, Q-nya 2 ya. Oke. Nah, dari sini kita peroleh Q di sini. 4PQ. Nah, kalau begitu PQ-nya pasti adalah bilang kurang dari 0. Dia negatif. Oke, jadi satu cukup untuk menjawab. Pernyataan kedua, P kuadrat kali Q kuadrat lebih dari 0. Nah, ini boleh kita ubah menjadi PQ kuadrat lebih dari 0. Berarti PQ-nya pasti lebih dari 0. Ini ya. Nah, tapi ingat PQ-nya karena di sini bilangan kuadrat. Oke, bilangan kuadrat. Jadi PQ-nya ini bisa saja positif, benar. Tapi bisa juga dia negatif. Karena kalau negatif dipangkat 2 kan, itu hasilnya tetap positif ya. Jadi di sini ada dua jawaban yang memenuhi. Jadi dua ini tidak cukup. Karena bisa positif, bisa juga negatif. Jadi hati-hati ya. Jadi ini belum tentu PQ-nya ini positif, bisa saja negatif. Oke, jadi dua tidak cukup. Jadi jawaban yang benar adalah satu saja cukup, tetapi dua tidak cukup. Jawabannya adalah A. Soal selanjutnya. Petani menanam cabai di lahan berbentuk persegi dengan sisi 100 meter. Jarak tanam berkisar 0,5 sampai 1 meter. Diasumsikan rata-rata produksi tiap pohon adalah 0,5 kilogram. Nah, hubungan kuantitasnya. P-nya adalah minimum produksi cabai. Solusinya. Nah, karena di sini yang ditanya adalah nilai minimumnya, berarti untuk mendapatkan minimum, berarti jaraknya itu kita gunakan yang besar ya. Yang 1 meter ini jangan gunakan 0,5. Karena kalau digunakan 0,5, berarti tanaman cabainya ada banyak. Oke, jadi gunakan yang satu. Oke. Karena kalau satu itu tanaman cabai yang ditanam hanya sedikit karena mengambil jarak ya. Oke, karena di sini ada 100 meter. Nah, ada 100 kali 100. Nah, ingat karena ujung dengan ujungnya dihitung, jadi harus ditambah satu. Jadi 100 tambah satu ini 101. Begitupun di sini 100 tambah satu 101 ya. Jadi total tanaman cabainya itu adalah banyak cabai itu adalah 101 kali 101. Nah, 101 kali 101 ini berapa ini? 101 kali 100 itu kan, nah ini tambah 101. Berarti ada 10.201. Nah, ingat setiap pohonnya itu 0,5 kilogram hasilnya. Berarti ini kita kali seperdua atau 0,5 ya. Nah, seperdua. Jadi kita dapat 10.000 bagi 2 itu 5.000. 200 bagi 2 100. Nah, 1 bagi 2 nah, 0,5 ya. Jadi minimum cabai yang dihasilkan itu adalah 5.100. Nah, di sini minimumnya 5.100,5 kilogram. Oke. Nah, kalau maksimumnya gunakan yang 0,5 jaraknya ini. Oke, dari sini kita bisa menentukan hubungan kuantitas. Jadi yang benar adalah P lebih kecil dari Q. Jawabannya adalah B. Demikian pembahasan kita untuk bagian ke-23 ini. Semoga bermanfaat.